guys. Assalamualaikum. Aku Aziza. Aku Fauda. Hari ini kita mau review dessert Mesir. Nah, dessert Mesir itu terdiri dari apa aja? Ini dessert paling terkenal ya di Mesir. Nih, ada basbousa, kunafa, sama harissa. Nih, ini dessert penutup Mesir ya. Oh, ada satu lagi. Nih, ini namanya mishbah. Kayak ini sih ya. Teksturnya kalau Kayak tuh permen tapi kayak kerupuk gitu. Kayak kerupuk, Ya, bener kayak kerupuk bentukannya. kalau di Indonesia ya. Dan fun fact, kita nggak beli guys. Ini benar-benar dapat dari orang Mesir. Ya, dari teman kita orang Mesir. Oke, kita mau ini ya. Jadi sebenarnya hari ini itu juga bertepatan dengan Puasa Asyura, 10 Muharram guys gitu. Jadi kita pengennya buka puasa pakai ini gitu. nih, kita coba ya. Udah azan belum ya? Bentar sih, kayak 1 menit lagi. Tunggu sebentar. 1 menit lagi guys, azan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah azan guys. Kita berdoa dulu. Nah, mau sekarang nyoba kita ya. cobain dulu. Yang pertama apa Zah? Yang kita cobain. Nah, first kita mau nyobain apa dulu Zah? Kita mau nyobain kunafa dulu. Kunafa Mesir. Kunafa tuh yang mana tuh? Ini kunafa Mesir ya Nah, guys. yang itu, Nih, guys. Kita mau nyobain kunafa Mesir. Kita mau nyobain kunafa. Ini kayak pure kunafa gitu loh. Jadi kunafa kan juga yang biasa buat isian Dubai Chewy Cookie, terus apa ya? Terus ada juga coklat-coklat Dubai yang viral kemarin itu. Suapan pertama untuk kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya itu manis tapi nggak terlalu manis. Kok suka sih teksturnya? Lembut ya teksturnya. Tapi di Mesir ini emang lebih terkenal makanan ini sih, manis. Iya, mereka tuh suka banget dessert yang manis-manis banget gitu loh guys. Sebenarnya dessert itu habis makan ya. Kita makannya sebelum makan. Gak apa, yang buat buka puasa. Yang terbuat dari apa sih Zah? Kayaknya kayak tepung gitu sih. Iya, kayaknya tepung deh. Tapi teksturnya kayak Ini mie manis gitu banget. ya. Iya, dia tuh teksturnya kayak mie gitu loh guys. Kayak yang dikerasin. Crunchy. Tapi enak. Suka. 1 sampai 10 berapa Zah? 9 lah. 9. 9. Aku juga Kalian kalau mau tahu rasanya, itu yang di Dubai Chewy Cookie itu sama rasanya. Cuma Iya kan? bedanya di sana tuh dikasih ini kan. kayak Yang hijau tuh apa? Pistachio. Pistachio dikasih pistachio. Ini enggak, ini pure kayak Pure. gula, ada santan enggak ya? Apa ya? Tapi aku suka sih guys. Enak guys. Kalian kalau ke Mesir harus nyoba ini sih. Karena khas ini, khas kayak Timur Tengah gitu. Terus yang kedua, kita mau nyobain harissa. Nah, kita mau makan yang ini guys, yang apa namanya? Harissa. Nah, harissa ini dia tuh kayak terbuat dari adonan kue gitu, yang disiram sama sirup. Nah, sampai sirupnya tuh bener-bener meresap dan manis gitu jadinya kuenya ini. Terus itu bentuknya tuh seperti yang kita lihat ya, dia tuh kayak wajik gitu loh. Kalau di Indo tuh kayak wajik, gitu, ya kan? Sekarang mari kita coba. Mari kita coba. Kayak gini guys teksturnya. Beda ya sama kunafa tadi. Itu kayak lebih padat gitu ya Lebih kan? padat. Mirip banget sama ini. Wajik kalau di Indonesia. Mirip ya? Sama wajik. Bentukannya juga mirip. 12 guys. Dari bentuknya Dari bentuknya juga mirip. masih mirip banget. Yang harissa ini. Berapa? Berapa per 10? Aku kayaknya sama deh 9. Sama 9. Tapi yang ini harissa tuh kayak manisnya lebih ini ya. Lebih manis. Oh, ya. lebih manis banget. Kalau misalkan kalian nggak suka manis tuh kadang kayak ini sih pikir-pikir 2 kali gitu loh makan ini. Tapi menurut aku worth to try karena dia enak-enak. Iya enak. Tapi kalau ke Mesir itu emang makanannya itu pertama tuh manis. Manis. Keliling bener jalan tuh manisan semua guys. banget. Mereka suka banget gitu loh guys kayak makanan-makanan manis gitu. Mungkin kita makan ya, tapi kayaknya kita nggak yang Tiap hari over, juga ya. over itu gitu. Kayak next. Yang ketiga basbousa. Busa. Basbousa nih. Yang ini, Nah, guys. yang ini guys. Biasanya basbousa tuh di atasnya ada ini loh, ada kacang gitu. Kayak wijen. Apa gimana? Bukan wijen, kacang. Oh, tahu kayak kacang gitu, bener-bener. Kayak kacang gitu. Dan ini tuh sama ya bentuknya sama. Iya, dia tuh kayak Teksturnya 11-12 sama ini, sama apa harissa. Kalian bayangin aja itu apa yang di Indonesia Apa ya? wajik ya. Bayangin aja wajik bentuknya kayak gitu. Cuman dia lebih tingkat kemanisannya tuh lebih manis banget. Kalau wajik kan pakai santan ya. Ya. Kalau ini nggak pakai santan nih kayak adonan kue, kayak kue biasa gitu terus disiram sama sirup. Kayak bener-bener meresap, makanya dia kayak bener-bener manis gitu guys. Dan manisnya tuh emang kerasanya tuh manis sirup, nggak Manis manis gula yang gula pasir gitu, enggak sih, lebih ke manis sirup. Kalau basbousa ini tadi tuh dia digoreng dulu, adonannya digoreng, terus habis adonannya digoreng, dia baru dimasukin dilumurin ke air gula gitu, sirup gula. Gitu guys. Coba ya kita coba. Kita coba basbousa. Teksturnya. Sama, tapi dia tuh agak lebih lengket gitu di mulut. Iya lebih lengket dari mulut. 11-12 ya ini ya rasanya. Sama harissa dia 11-12 dan emang orang Mesir tuh sukanya kalau misalkan ada harissa, ada basbousa gitu. Jadi kalau udah beli langsung beli apa dessert
dessert nih langsung dikasih satu ini nih. Biasanya Harissa, tuh basbusa, kunafa. kunafa. Udah langsung gitu. Mm-mm. Sebenarnya masih banyak lagi sih ya, tapi ini yang terkenalnya. Jujur kalau dari 3 ini doang, aku kunafa sih guys. Sama sih kunafa. Kenapa ini udah mendunia banget nih? Iya bener gitu. Dan bahkan orang Indo pun kayak banyak ya yang udah bisa bikin kunafa sendiri gitu ya kan. Iya. Next lah kayak kita bakal bikin video tutorial bikin kunafa. Sebenarnya tuh dia tuh emang manis ya guys. Tapi menurut aku rasa manis atau dari gula yang kayak gitu-gitu tuh bisa nambah energi kita gitu di aktivitas kayak gitu loh, bisa nambah energi guys. Karena dia pemanisnya pemanis gula, bukan buatan gitu ya. Mungkin itu sih poin plusnya. Gak salah ya orang sini kayak badannya besar-besar gitu karena makanannya ya gini guys, manis-manis. Kapan-kapan kita mau review sarapannya orang Mesir. Mereka tuh pagi gak makan nasi guys. Iya. Makanya tuh ish tuh roti ya. Roti kayak apa ya? Kalau di India tuh kayak Tapi ada di Indonesia yang bikin itu. iya ada. Yang terakhir. Wow. Misbak. Ini kayak permen bentuk kerupuk guys. Ini kayaknya dari jauh tuh orang nyari kerupuk deh. Iya. Ini kerupuk belum digoreng. Jarang sih kayak ada orang Indonesia yang beli kayak gini. Tapi mari kita coba. Wah, look at this guys. Lengket banget ya? Iya, kayak gue ini bang. Iya lagi guys. Oh my god. Gitu kan? Lengket banget. Gula banget ini nih. Sangat gula. Mari kita coba guys. Dikit doang. Iya, gitu aja. Jujur permennya permen banget. Iya, ini permen banget ya kan? Ini the first time aku makan ini sih, yang misbak. Dia tuh permen, teksturnya kayak permen gitu. Tapi dia lebih gampang dikunyah. Terus apa namanya kayak ada gurih-gurih dikit gitu loh guys, nggak yang bener-bener manis banget tuh, enggak sih. Tapi manis. 1-10 berapa? Aku 7 sih, ini manis banget. Itu ya. Kayak permen banget ini. Oke, 6,5. Nggak bisa guys, kayak aku nggak cocok sih sama misbak. Dia enak, manis. Gede aja ya, sama aja. Manis banget ini. Oh iya, jelasin. Oh ya, Gimana kita kenapa bisa puasa hari ini? sambil makan ya guys. Jadi hari ini tuh kan kita lagi puasa Ashura, which is 10 Muharram Hijriah. Nah, tau gak sih Za, jadi sejarah dibalik puasa 10 Muharram itu ada beberapa peristiwa besar zaman dulu, peristiwa-peristiwa Nabi. Nah, salah satunya yang melatar belakang itu adalah kisahnya Nabi Musa ketika beliau mengalahkan Fir'aun. Kan beliau tuh membelah Laut Merah, terus kayak sampai Fir'aunnya tenggelam. Itu tuh di 10 Muharram guys tanggalnya. Terus ada beberapa peristiwa juga selain peristiwa Nabi Musa tuh. Ada yang kayak ketika banjir bandang Nabi Nuh. Ingat gak guys lah? Waktu itu pas 10 Muharram, tepat di tanggal 10 Muharram itu Nabi Nuh bisa melajukan kapalnya gitu loh di laut. Lalu itu lagi banjir. Itulah kapalnya berlaju qadarullah di tanggal 10 Muharram. Terus peristiwa yang lain tuh juga ada ini di Karbala guys. Jadi waktu tanggal 10 Muharram itu meninggalnya Sayyidina Hussein di waktu Karbala gitu. Jadi banyak deh peristiwa penting di tanggal 10 Muharram ini gitu. Dan fun fact di balik historinya gitu ya, di balik sejarahnya 10 Muharram ada beberapa esensi atau kayak manfaat dari puasa ini sendiri gitu guys gitu. Seperti kayak ya melatih diri, terus dosa-dosanya terampuni, segala macam gitu, banyak gitu guys dari aspek spiritualnya gitu. Gitu guys. Jadi kayak bahkan ada dalil yang bilang kalau misalkan puasa 10 Muharram itu dosa-dosa yang lalu tuh terampuni gitu kan. Tahun lalu. Terus apalagi ya puasa juga bagus sih guys gitu buat tubuh kita, biar biar ginjalnya baik, biar alat pencernaan itu baik gitu. Mas puasa gitu. Menjaga emosi juga ya. Menahan diri dan lain sebagainya. Dan fun fact, kita tuh di Mesir puasa tuh nggak kayak di Indo yang cuma 12 jam ya guys. Tau nggak, kita dari jam 4 subuh sampai jam 8 malam. Oh my god. Jadi ini langitnya udah gelap guys. Kita baru buka puasa. Karena musim panas ini ada kemunduran jam di Mesir itu. Ya bener. Itu guys. Tapi kalau musim dingin itu jam 5 sore udah sholat maghrib. Ya kan? Iya. 5 sore, tapi sekarang tuh maghribnya mundur ke jam 8. Ya itulah cerita kita ya di Mesir tuh kayak gitu.
Cuma nggak di Mesir doang sih, apalagi Eropa tuh kadang banyak yang sampai 18 jam kayak gitu, sampai bahkan di atas itu gitu. Memang tergantung musim juga sih guys. Lagi musim panas, kalau musim panas tuh apanya yang panjang, siangnya apa malamnya? Siangnya panjang. Siangnya panjang, kalau musim dingin malamnya yang panjang kayak gitu. Dan kebetulan lagi kita makan lagi puasa Muharram, ya kan? Terus kejadian Nabi Musa, salah satu kejadian itu Nabi Musa membelah laut itu juga di Mesir. Dan kita makan bener. kunafa sekarang lagi di Mesir. Iya guys, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalian pokoknya kalau ke Mesir harus coba dessert Mesir itu. Banyak itu di jalan-jalan di mana aja itu banyak banget. Iya guys, Harus nyoba. Tapi nggak boleh over sih ini. Iya, manis-manis darah banget. tinggi. Ya sekali-sekali lah guys gitu. Sebenarnya banyak sih dessert Mesir yang lain, cuma karena kita lagi dikasih juga, terus lagi mupeng gitu kan, lagi pengen makan, jadi kita sekalian review, sharing-sharing info ke kalian gitu. Terus kita juga baru kayak sekitar 2 hari 3 harian guys setelah ujian. Jadi kemarin kita ujian guys, Ujian Al-Azhar. Al-Azhar kayak sebulanan gitu kita ujian. Ada ujian lisan, oral, habis itu writing, habis itu kita langsung lanjut kayak ujian tulis gitu. Kapan kita mau ini ya ke kampus insya Allah lah. Oke. Buat kalian yang mau lihat kampus Al-Azhar. Iya. Soalnya kan kita juga beda jurusan. Nanti kita kasih kayak fun fact gitu. Tentang jurusan-jurusan kita, terus tentang di kampus kayak gimana ahwalnya atau kayak keadaannya gitu gimana. Culture shock di Mesir. Kita Kita udah 2 tahun nih tinggal di Mesir tuh. Sampai sekarang tuh masih ada culture shocknya. Jujur ya. Dan nanti kita juga bakal buka Q&A buat kalian semua. Kalian boleh nanya sebebas mungkin. Nanti kita bakal adain video khusus jawabin question kalian. Gitu. Ditunggu ya. Ditunggu. Oke guys, Sampai sekian. sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa Komen, like, share. dan jangan lupa subscribe biar Iya. kalian nggak ketinggalan lagi video-video menarik dari kita. Bye bye. Assalamualaikum.